Pak. Oke, sebentar. Udah direkam ya, udah direkam. Oke. Untuk apa tadi Bu? Menegaskan fungsi kata benda dengan membentuk fungsi kata kerja benda. gabungan. Ya. Oke, dan membentuk kata kerja gabungan. Gabungan. Jadi kalau menegaskan satu fungsi, berarti ada yang mau dikasih tahu mengenai kata benda tersebut. Misalnya, kalau di sini aku kan kasih contoh in the church ya, di dalam gereja. Ente ecclesia. Berarti kata in atau di dalam itu artinya en. Ya. Yang menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam gereja itu. Apa tidak disebutkan dalam kalimat ini ya. Tapi artinya ada yang disebutkan, ada yang di dalam, ada sesuatu di dalam gereja itu. Ente ecclesia, in the church. Itu fungsi, menegaskan satu fungsi. Kalau misalnya begini, saya masuk ke dalam rumah itu. Saya masuk ke dalam rumah itu. Ya. I go into this house atau that house. I go into that house ya. Saya pergi masuk ke dalam rumah itu. Nah, kata into, kata masuk itu merupakan kata depan. Saya subjek ya. Masuk. Masuknya itu kata depan. Kemana? Ke rumah itu. Berarti ada sesuatu di dalam rumah itu. Apa? Saya. Saya. Itulah fungsi kata depan, menegaskan satu fungsi daripada kata benda. Jadi setiap kata benda ada fungsinya, misalnya gereja. Nah, dikasih tahu gereja itu fungsinya apa? Ternyata di sini di dalam, ada M di dalam. Gitu. Lalu yang kedua, fungsi daripada kata depan adalah membentuk kata kerja gabungan. Ya. For example, kata ginosko ya. Anaginosko. Dari dua kata ana yang artinya naik dan juga kata ginosko yang artinya mengenal. Jadi kalau anaginosko kalau digabungin artinya apa? I read, saya membaca. Nah, dengan membaca kita bisa mengetahui dari atas ya. Kita bisa mengetahui dari atas tuh maksudnya dapat sesuatu yang baru dengan kita membaca. Makanya dibilang anaginosko dalam bahasa Yunani. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, vokal akhir, ya, dalam kata depan, vokal akhir itu akan hilang ketika diikuti vokal atau diftong dan diganti dengan tanda apostrofe. Apostrofe ini kutip satu, Bapak Ibu ya. Apostrofe ini kutip satu. Tapi ada dua kata depan yang nggak pakai apostrofe kecuali kata peri dan pro. Nah, kita lihat misalnya apo, contohnya kata apo. Apo ini artinya from ya, from. Kalau misalnya apo ketemu adelpu, ya dari kata adelpos, brother. Lihat di sini Bapak Ibu, ini aku besarkan ya, di huruf pertama dari kata adelpu itu kan huruf vokal ya, huruf alfa A ya. Nah, waktu huruf A ketemu sama huruf vokal juga, yaitu huruf O ini, maka dalam kata depan O-nya hilang, diganti tanda apostrofe begini. Jadi ap adelpu. Bukan apo adelpu, bukan ya. Jadi kalau ada huruf vokal lalu ketemu jadi kalau misalnya ada kata depan akhiran hurufnya huruf vokal, terus kata selanjutnya di awal kata itu hurufnya huruf vokal juga. Berubah jadi pakai tanda apostrofe. Ya, apostrofe. Jadi dibaca ap adelpu, from brother. Not apo adelpu, bukan apo adelpu ya. Nah, sama juga kayak contohnya kata dia ya. Dia. Nah, kita bisa lihat di sini kata dia akhirannya apa? Alfa. Alfa itu huruf vokal. A, I, U, E, O. Nah, Bapak Ibu harus ingat huruf vokal itu A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O. Begitu. Nah, ketemu dengan kata hemeron. Ketemu dengan kata hemeron. Ya. Hemeron itu artinya adalah hari-hari. Hari-hari. Ya. Di sini kita bisa lihat huruf hemeron, huruf pertamanya apa? Huruf apa nih Bapak Ibu? E. Epsilon. Yeah. Eta, E ya.
Nah, E itu huruf vokal atau bukan? vokal. Vokal, Pak. Vokal. Berarti kalau huruf vokal ketemu huruf vokal, maka jadinya yang kata depannya huruf vokalnya dihilangin akhirannya, diganti apa? Apostrofe. Jadinya apa? Di hemeron, bukan dia hemeron, di hemeron. Artinya through days, melalui hari-hari. Ya. Through days, melalui hari-hari. Gitu. Nah, yang keempat, khusus kata theta, kata T itu bakal kata tau, khusus kata tau itu akan menjadi theta, TH, dan kata pi akan menjadi V, PH. Ketika diikuti tanda pernafasan kasar, spiritus asper, ya. Misalnya meta dan apo. Kalau misalnya di sini ini kan ini sebenarnya ada tanda spiritus aspernya, koma di atas, ya. Tapi saya nggak bisa kasih komanya nih, masih bingung gitu. Nah, meta ketemu hemeras. Ini kan huruf E, ya. Huruf E. Huruf E, huruf E ketemu A. Ya kan, sama-sama vokal. Maka A-nya hilang. A-nya hilang. Diganti apa? Tanda ini kan, Bapak Ibu, apostrofe. Tapi bukan met, bukan M, bukan ini. Bukan M, E, T, gini, bukan. Bukan gini, Bapak Ibu. Bukan begini ya. Bukan. Kenapa? Karena ada spiritus asper di sini. Tanda hembus keras. Ada spiritus asper. Maka huruf theta, huruf taunya diganti menjadi theta. Jadi begini, met. Ya, met hemeras, artinya after days. Setelah hari-hari. After days, setelah hari-hari. Gitu. Nah, baru apo. Contohnya apo. Apo juga sama. Huruf terakhir dari apo apa? Omikron, ya kan? Omikron. O ketemu huiyu. Ini ada spiritus asper harusnya. Jadi bukan begini Bapak Ibu, bukan up. Nah, bukan up lalu ada apostrofe, bukan. Up huiyu, bukan. Tapi ininya P-nya diganti jadi V. PH. Jadi of huiyu, from atau away from sun. Seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Any question, Bapak Ibu? Any question? Jadi itu berlaku untuk dua aja, Pak, ya. Jadi dari T jadi theta, sama P itu jadi PH gitu, Pak, ya. Pokoknya kata depan yang berakhiran huruf theta, huruf tau dan juga huruf pi. Kalau coba kita lihat ini kan ada kosakatanya. Iya. Nah, meta, kata juga berarti, ya, dan lain sebagainya. Nanti di kamus Bapak Ibu bisa lihat. Ya. Nanti kalau akhiran yang lain selain T sama P itu berarti gimana itu, Pak? Kalau yang lain Ya. cuma ikutin aja yang nomor 3. Cuma dikasih tanda apostrofe. Diganti. Kecuali kata peri dan pro ya. Peri dan pro ini nggak berubah. Ya, peri dan pro nggak berubah. Ya, tetap sama begitu. Walaupun dia ketemu huruf vokal. Oke. Ini perlu diterangin lagi Bapak Ibu. Diagram of the special meaning of the 17 New Testament proper proposition ya. Boleh, Ya, kayaknya Pak. diulangin lagi, Pak. Kita ulang Agak ya. bingung. Oke. Bapak Ibu bisa lihat, ini sebenarnya penganalogian, penggambaran ya. Memakai bentuk kubus, ya kubus. Untuk menjelaskan kata depan itu seperti apa. Dimulai dari atas kiri, ya atas kiri. Ini ada dua kata, meta dan sin ya, meta dan sin. Kalau meta ketemu genetif, ini kasus. Sin ketemu datif, artinya with, dengan. Nah, ini menunjukkan posisi di luar daripada kubus. Berarti dengan kubus begitu, dengan kubus. Lalu turun ke bawah. Ada kata depan dia. Ya, ini di mouse-nya Bapak Ibu bisa lihat ya, dia ketemu datif. Itu artinya
through, melalui. Nah, ini digambarkan dari luar, ya, dari luar kubus, ditarik garis, lalu garis putus-putus. Artinya apa? Memasuki kubus. Memasuki kubus dan sampai keluar lagi gitu. Jadi melalui kubus digambarkan. Nah, itu dia, itu true. Ya, itu dia. Lalu yang di bawahnya lagi ada kata ace. Ace ditambah kasus ablatif itu artinya into, masuk. Jadinya dia dari luar masuk ke dalam. Begitu, into. Tapi dia nggak keluar lagi, beda sama dia. Kalau kata dia itu dia dari luar keluar lagi. Tapi kalau ace dia dari luar ke dalam. Gitu, nggak keluar lagi. Nah, pros ketemu ablatif itu adalah towards, ya. Pros ketemu ablatif artinya towards, ke arah, untuk, ya, untuk atau ke arah. Tapi dia nggak nyampe ke dalam dan dia nggak nyampe keluar. Dia hanya sampai dari luar ke menunjuk kepada kubus ini. Untuk kubus, towards, ya, atau kepada kubus. Di bawahnya ada kata ana. Ana plus ablatif artinya up, naik. Nah, ini di luar, nggak ada hubungannya sama kubus, dia naik ke atas. Di samping bawah ana ada kata hipo. Hipo ini kalau ketemu ablatif artinya under, di bawah. Ya, under, di bawah. Makanya ditempatin kata hipo ini di bawah kubus. Naik lagi, kita naik ketemu kata n. Nah, n ini cuma artinya di dalam, makanya ditempatin di dalam kubus. Dia nggak keluar, ya, nggak ke atas, nggak ke bawah, di dalam. Di dalam mananya atas atau bawah? Nggak dijelasin, cuma di dalam, intinya di dalam. Lalu naik lagi, kita ketemu dengan kata epi. Epi plus genitif itu artinya upon, di atas, ya, atas. Makanya ini ditaruh di bagian kubus yang paling atas. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ini kan penutup kubusnya, ya. Nah, dia ditaruh di situ, bagaikan penutup di atas. Habis epi di atasnya ada kata hiper. Hiper plus ablatif jadinya above, melampaui, melebihi. Makanya dia ditaruh di atas epi. Nah, dari kata hiper makanya muncul kan hiperaktif, ya kan? Artinya aktifnya secara berlebihan begitu. Itu above artinya. Lalu naik lagi ke atas ada kata peri. Peri plus ablatif adalah around. Peri plus ablatif adalah around. Ya, around. Artinya di sekitar. Makanya ini digambarkan, ini dari setengah lingkaran tapi putus-putus. Tek. Maksudnya apa putus-putus gini? Melambangkan sekitar kubus. Dia tidak di dalam kubus, ya, tapi dia hanya di sekitar. Entah di luar mananya kita nggak tahu, tapi di sekitar. Itu peri. Lalu setelah peri, ada yang namanya pro. Pro plus genitif artinya in front of. In front of, pro. Ya, artinya in front of. Ya. Lalu di bawahnya anti. Anti plus genitif opposite. Opposite itu berlawanan. Nah, ini nggak ada hubungannya juga sama kubus, ya. Makanya ini pro sama anti ditaruh di luar. Sama para. Para masih ada hubungannya. Para plus datif artinya beside, di samping. Di samping kubus. Makanya dia lebih ke bawah kan, di samping kubus. Gitu. Nah, baru di bawahnya ada ek. Ek plus genitif itu adalah out of, keluar. Nah, ini digambarkan dia dari dalam beranjak keluar. Beda sama dia. Kalau dia itu dari luar keluar lagi. Tapi kalau ek itu dari dalam keluar. Out of. Dia yang dari dalam, dia yang tinggal di dalam keluar, harus keluar. Itu ek. Ya. Lalu di bawahnya ada kata apo. Apo plus genitif artinya away from. Nah, ini dia dari sudut pinggir keluar, ya, sudut pinggir kubus keluar. Artinya dari samping gitu. Dari samping kubus, ya. Baru di bawahnya terakhir ada kata. Kata plus genitif artinya down, ke bawah, turun ke bawah. Nah, ini semua penggambaran secara umum mengenai kata-kata depan, ya, preposisi. Walaupun nanti kita lihat dalam kosakata
ada satu kata depan yang memiliki 2 kasus atau 3 kasus. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya kata hipo ya, hipo bisa ablatif tapi bisa akusatif juga. Itu artinya beda. Kalau hipo ketemu kata benda yang akusatif artinya apa? Hipo ketemu kata benda yang ablatif artinya apa? Itu bisa beda. Nah, oleh karena itu kita lihat kamus, ya kita lihat kosakatanya. Tapi sampai sini ada pertanyaan dulu nggak untuk sekilas mengenai diagram spatial meaning ini? Sambil dilanjut aja Pak ya. Sambil dilanjut ya. Nah, ini kosakata ya. Anak, kata anak itu selalu berhubungan dengan kata benda yang kasusnya akusatif. Ya, ini semua harus dihafal Bapak Ibu ya, kosakata ini. Saya menghafal ini waktu saya di seminari, itu butuh waktu 1 minggu. Tapi intens, tiap hari saya catat, saya iniin. Ya, sampai hari ini saya masih belajarin. Anak. Anak itu kasusnya akusatif. Artinya apa? Nah, artinya bisa up, among, atau between. Naik atau di antara ya. Naik atau di antara. Lalu anti. Anti ini selalu berhubungan dengan kata benda yang kasusnya genetif. Ya, kasusnya genetif. Artinya opposite atau instead of, seberang atau daripada. Opposite itu artinya berlawanan ya. Makanya dibilang berseberangan. Seberang dalam arti berlawanan. Apo itu selalu berhubungan dengan kata benda yang berkasus ablatif. Nah, kalau apo ketemu kata ablatif, contohnya up huyu yang tadi ya, up huyo. Ya, dari kata huyos, anak gitu ya. Berarti from a son, dari anak itu gitu. Dari jauh. Dari atau jauh dari, from atau away from. Lalu ace ini selalu berhubungan dengan kata benda yang kasusnya adalah akusatif. Bapak Ibu, akusatif. Akusatif ini kalau dia ace ketemu kata akusatif, artinya bisa 3, into, to, atau in. Ya ini mirip-mirip, tapi kalau into tuh lebih ke dalam, dia masuk ke dalam begitu. Ya. Lalu kalau kata ek, yang kelima, kata ek, itu selalu berhubungan dengan kata benda yang berkasus ablatif. Dia artinya out of, keluar dari. Ek, out of. Tapi di sini ada special case, Bapak Ibu. Ini bisa menjadi X kalau diikuti dengan vowel. Ya, vowel. Diikuti dengan sebuah vowel ya. Begitu itu dia bisa menjadi X. X. Kalau ada vowelnya. Nah, lalu kata pro itu ketemu dengan kata benda yang berkasus ablatif. Yang artinya adalah before, sebelum. Pro, sebelum. Pro. Makanya dari kata pro ini muncul kata pra. Pra event gitu ya. Sebelum event itu ada kata pra, sebelum gitu. Itu pro. Lalu setelah pro ada yang namanya sin. S-U-N, sin. Sin ini selalu berhubungan dengan kata benda yang berkasus instrumen. Ya. Artinya bisa with, together with, dengan atau bersama dengan. Nah, dari ana sampai sin ini hanya memiliki 1 kasus. Jadi nggak mungkin kata apo, terus nanti kita ketemu kata bendanya, bentuknya akusatif. Nggak mungkin, itu nggak ada Bapak Ibu. Apo itu selalu bersentuhan dengan kasusnya ablatif. Ace juga sama. Selalu bersentuhan dengan kasusnya akusatif, kata benda yang akusatif. Nggak mungkin Ace misalnya, Ace huyu gitu. Dari kata huyos, anak. Huyu berarti genetif, ablatif, nggak mungkin. Itu nggak mungkin, nggak ada susunan bahasa Yunani kayak gitu. Adanya eis huion, ya, untuk anak gitu. Kasusnya harus akusatif kata bendanya. Lalu ek sama, pro sama, sin sama, ana sama. Semuanya sama, dari ana sampai sin ya. Itu cuma 1 kasus. Lalu mulai masuk dia. Dia ini bisa 2 kasus Bapak Ibu. Ada kasus genetif, ada kasus akusatif.
Nah, kata dia ini memiliki arti yang berbeda. Kalau kata dia ketemu kasus genetif misalnya ya, kata benda yang kasusnya genetif, maka dia ini menjadi kata through, melalui, begitu. Dia ketemu kasus akusatif, maka kata dia ini akan menjadi berarti because of. Ya. Huion itu kan belakangnya on kan. Dari kata huios, berarti itu kasusnya akusatif. Berarti diterjemahkan bukan through son, bukan melalui anak. But diterjemahkan because of son, oleh karena anak gitu. Kalau itu kasusnya akusatif. Berbeda kalau dia ketemu kasus genetif. Misalnya dia di huiyu gitu ya, di huiyu gitu. Dia ketemu huiyu gitu ya. Itu baru diterjemahkan through a son, melalui anak. Begitu. Nah, lalu ada kata n. N ini juga punya dua arti, lokatif dan instrumen. Kalau dia N ketemu dengan kata benda yang memiliki ini, kasus lokatif, maka artinya itu bisa tiga, in, at, or on. In, at, atau on. Ya. Artinya sama, di atau di dalam. Sedangkan kalau dia ketemu kasusnya instrumen, itu artinya by. Dengan cara, by means of. Ada caranya bagaimana, begitu. Lalu kita masuk lagi, ada kata. Ya. Kata ini juga punya dua case, dua kasus. Genetif and akusatif. Kalau dia ketemu kata benda genetif, artinya down, upon, dan against. Ya, turun, di atas, atau melanggar. Kalau kasusnya genetif. Misalnya, kat antropu. Kat antropu. Ya, antropu itu dari kata antropos, manusia. Berarti kalau genetif, kat antropu jadinya bisa down a man, di bawah manusia, atau turun dari manusia, atau upon a man, di atas manusia, atau against, melanggar manusia. Nah, itu contohnya. Tapi kalau kata, ketemu kata benda yang berkasus akusatif, maka artinya itu bisa along atau according to. Ya. Along itu sepanjang, according to itu mengacu kepada. Ya, sepanjang atau mengacu kepada itu kalau kasusnya akusatif. Lalu meta. Meta itu kalau ketemu kata benda yang berkasus genetif, maka artinya with atau dengan. Dan meta kalau ketemu kata benda yang berkasus akusatif, artinya after atau setelah. Seperti itu. Peri. Peri juga dua kasus, genetif dan akusatif. Ya. Kalau peri ketemu genetif artinya tentang, about, mengenai, concerning. Peri ketemu kata benda akusatif artinya sekitar, around, atau tentang, about. Ya. Nah, hiper. Hiper juga sama, ketemu genetif dan akusatif. Kalau dia ketemu kata benda yang genetif, artinya in behalf of, atau for the sake of, ya, atas nama atau demi. Dan kalau dia ketemu kata benda yang akusatif, maka artinya over, above, atau beyond, lebih tinggi atau melampaui. Seperti itu. Nah, ini untuk mempermudahnya, Bapak Ibu ingat aja, from kata until hyper, dari kata-kata, ya, dari kata sampai hyper, itu memiliki dua kasus, yaitu genetif dan akusatif. Ya, itu. Nah, selebihnya nanti Bapak Ibu hafalkan, kalau genetifnya apa, akusatifnya apa. Gitu. Nah, tapi nggak sampai di situ. Ada lagi nih, hipo. Hipo ketemu ablatif, ya, ketemu kata benda yang kasusnya ablatif, berarti by atau agency. Nah, ini maksudnya apa? By-nya ini menunjukkan suatu agen, oleh. Berbeda dengan yang ini, Bapak Ibu. N kalau ketemu instrumen, by juga oleh. Tetapi biasanya olehnya ini menunjukkan cara. Misalnya, aku membaca buku gitu ya. Aku membaca buku
Aku membaca buku dengan memakai ini dengan memakai stabilo gitu. Nah, itu diterjemahkan by, dengannya itu by, ya, by stabilo. I read a book by stabilo. Saya membaca buku oleh stabilo atau dengan stabilo, begitu. Berbeda dengan kata hipo. Hipo kalau dia ketemu kasus ablatif, by-nya itu menunjukkan agen. Jadi ada pelakunya. Ya. Dia dibunuh oleh si A. Ya. Dia telah dibunuh oleh si A gitu ya. He killed by A gitu. He killed by A. Nah, by-nya itu agen. Agen. Itu hipo, pakai kata hipo, bukan pakai kata N. Lalu kalau hipo ketemu kata akusatif, kata benda akusatif, itu berarti artinya under atau di bawah. Itu hipo. Nah, sekarang kita masuk lagi ke yang memiliki 3 kasus, 3 case. Ya. Epi, para, dan pros. Epi ini punya 3 kasus. Pertama genetif, 2 lokatif, ketiga akusatif. Kalau kata epi ketemu dengan kata benda yang berkasus genetif, itu dia berarti on, upon, atau over. Di atas atau lebih, gitu ya. Di atas atau lebih. Lalu epi ketemu kasus lokatif. Artinya on, in, above, menempatkan posisi. Di atau dia lebih tinggi, itu. Epi. Nah, akusatif. Kalau dia ketemu kata akusatif, kata benda yang berkasus akusatif, artinya over atau across, melewati, seperti itu. Nah, para memiliki 3 kasus juga. Pertama ablatif, kedua lokatif, ketiga akusatif. Ya. Para ketemu ablatif artinya from atau dari. Ya. Para ketemu lokatif artinya with and beside, dengan dan di samping. Para ketemu akusatif artinya beside, beyond, atau along, di samping. Nah, pros juga sama, punya 3. Pertama genetif, lokatif, ketiganya akusatif. Pros ketemu genetif artinya for atau for the sake of, dari atau demi. Lokatif, kalau dia ketemu lokatif artinya at, on, near. Kalau ketemu akusatif, toward, with, or at. Nah, ini semua, kata depan ini semua, preposisi ini semua, Bapak Ibu, perlu kita hafal. Arti-artinya dan kasusnya. Ya. Karena kalau tidak demikian, kita tidak akan bisa menerjemahkan kalimat Yunani. Oke. Nah, baru terakhir, ini namanya elision, ya. Peniadaan bunyi yang tadi aku bilang, kalau misalnya kata depan ketemu dengan kata benda, tapi huruf pertamanya itu vokal, baik itu nanti ada tanda hembus keras atau tanda hembus lunak. Nah, ini perubahannya begini, Bapak Ibu. Ini namanya elision ya, peniadaan bunyi. Jadi anti kalau ketemu tanda hembus lunak, terus ada huruf vokalnya, jadi an, A-N-T. Terus ada apa namanya? Apostrofe. Tapi kalau ketemu spiritus aspet, jadinya an, theta gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat semua nanti perubahan-perubahannya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat semua di PowerPoint yang udah aku kirim di Classroom ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Any question? Any question, Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Oke, kita coba latihan. Bisa Bapak Ibu mengerjakannya? Nah, ini kita lihat lagi. PowerPoint-nya udah kelihatan ya Bapak Ibu ya, udah aku share lagi ya. Coba kita mau pilih mengerjakan yang mana kira-kira.
Ayo, mau mengerjakan yang mana? Nomor 1 deh yang paling gampang ya. Satu yang paling gampang dulu coba. Ho apostolos didaske ente ecclesia. Ho apostolos didaske ente ecclesia. Oke, siapa yang kira-kira mau berusaha menerjemahkan kalimat ini? Ada nggak yang bersedia, Bapak Ibu? Ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris deh, bahasa Inggris. Ayo, siapa yang mau menerjemahkan? Atau enggak bahasa Indonesia juga boleh deh. Ke bahasa Indonesia. Ho apostolos didaske ente ecclesia. Ada? Kalau saya coba perkataannya, jadinya saya adalah seorang rasul yang mengajar di gereja, tapi mungkin akan ada perubahan ya Pak ya di bentuk kalimatnya. Saya adalah seorang rasul yang mengajar di gereja. Kata sayanya yang mana, Bu, kira-kira? Ho itu ya? Ho itu bukan kata saya. Ho, Coba lihat I lagi, am ini an pelajaran-pelajaran apostle. dasar. Ho itu apa? Ho itu adalah definite artikel, artinya the. Jadi bukan saya. Saya itu, oh nanti kita pelajari. Saya itu apa? Ho itu bukan saya. Berarti kalau ho apostolos apa? Apostolos itu artinya apa, Bapak Ibu? Rasul. Berarti Rasul. the apostle atau rasul itu didaske. Didaske ini kata kerja orang yang keberapa, Bapak Ibu? Mengajar. Tiga. Ketiga apa? Tunggal, ya. Karena berkaitan dengan apostel. Dia ya. He, she, atau it. Berarti the apostle, nah didaske dari kata apa? Artinya apa, Bapak Ibu? Mengajar. Yes. The apostle is teaching. Nah. And ini kata depan. Dia ketemu apa, Bapak Ibu? Te ecclesia. Te ecclesia ini kasusnya apa sih? Kata benda yang berkasus apa, te ecclesia? Tempat ya. Apa? Nominatif kah? Genitif ablatif kah? Datif lokatif instrumen kah? Atau akusatif kah? Te ecclesia. Apa kira-kira? Apa? Vokatif? Bukan. Ayo coba dibuka dulu materinya Bapak Ibu yang aku kasih sebelum-sebelumnya. Ayo ini udah pertemuan ke berapa nih? 11, 12 ya hari ini. Ayo udah pertemuan 11, 12. 2 minggu lagi kita pertemuan yang ke-13, 14. Baru bulan depannya lagi kita udah pertemuan terakhir. Masa masih belum tahu? Ayo. Te ecclesia kasusnya apa kira-kira? Te ecclesia. Apa kasusnya?
T, dari kata T-nya tuh, atau eklesianya apa? Di T-nya ini kan ada tanda iota subscript. Kalau iota subscript itu menandakan kasus apa sih Bapak Ibu biasanya? Kasus apa? Yang datif lokatif itu ya Pak ya? Betul, datif, Datif lokatif, dan and instrumen. instrument. Nah, sekarang kata N kalau ketemu kata lokatif, ini kan lokasi ya. Artinya apa sih? Coba kita lihat Di N. gereja. N. Hah? Di gereja. Iya, betul. Berarti the apostle, Rasul is teaching. Seorang iya, rasul yang mengajar di gereja ya. betul, is teaching in In the the church. church. Rasul itu The sedang church. mengajar di Dan dalam di gereja. Hmm. Ini terjemahannya Bapak Ibu. Sekarang nomor 2 deh. Coba aku kasih waktu 5 menit mengerjakan. Nomor 2. Ayo, nomor 2. Bapak Ibu udah print semua belum materinya? Kalau Bu Santi aku lihat bawa selembaran ya materinya ya. Ya Pak. Nah, bisa dikerjakan di situ. Homatetes lege parabolen perites basileas ya. Ayo. Kata peri ini aku buka ini deh kata peri. Peri itu di sini ada 2 arti, genetif dan akusatif. Di sini perinya bersifat apa? Tes basileas nih apa Bapak Ibu? Kasusnya apa tes basileas? Tes basileas kasusnya apa? Ayo. Genetif dan ablatif ya Pak? Oke, betul. Genetif dan ablatif. Berarti kalau kata peri ketemu genetif dan ablatif apa? Peri ketemu genetif di sini apa Bapak Ibu? Artinya about atau concerning, tentang atau mengenai. Berarti nah, kita bisa tulis di sini dalam kurung about atau concerning atau tentang. Nah, sekarang Bapak Ibu coba kerjakan yang nomor 2 ya. Aku kasih waktu 5 menit. Kata perinya aku udah kasih clue di situ. Oke, ini coba silakan 5 menit. Homatetes legi parabolen peri testasileas. Ayo.
Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah? Kita coba ya. Homatetes lege parabolen terites basileas. Oke, coba Bu Santi. Udah coba mengerjakan belum? Apa artinya? The student, Homatetes itu apa? Ya? the student, a parable about the kingdom. The apa? The student. Iya. Oke, ya the student atau the disciple ya. Apa the student? Boleh ulangin lagi Bu? Apa? The student, a parable about the kingdom. Nah, perhatikan ada kata lege ya. Homatetes lege berarti the disciple atau the student is saying. Lege itu dari kata lego saying, ngobrol, ngomong. The disciple is saying a parable, perumpamaan about the kingdom. Jadi artinya murid itu sedang membicarakan sebuah perumpamaan mengenai kerajaan itu, gitu. Mengenai kerajaan itu. Itu artinya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pelajarin lagi di rumah, ya. Yang ini, satu latihan terakhir deh Bapak Ibu deh, sebelum lanjut ke materi berikutnya. Ini nomor 10. Ho kyrios legei parabolen en logois agapes. Ya. Yang iya, nomor 10. Bisa dikerjakan lagi. Bapak Ibu sebentar, aku stop dulu. Bapak Ibu udah print soalnya kan ya? Udah ya. Nah, dikerjakan nomor 10, aku mau minum sebentar sama mau ke toilet sebentar. Ya, 5 menit. Nanti aku balik, kita langsung bahas ya. Yang nomor 10. Oke. Bentar ya.
Oke, Bapak Ibu, bagaimana sudah? Hokirios lege parabolen en logois agapes. Ya. Sudah? Oke. Siapa yang mau bersedia mengerjakan? Hokirios lege parabolen. Oke, silakan Kak Hansel. Kalau dari artinya mengkoreksikan Tuhan, kan? Tadi lege itu kan sedang mengatakan ya. Terus Pak dan Ya Kak, apa? Udah perumpamaan, benar tadi. perumpamaan apa tadi? Parabel. Perumpamaan itu parabel. Perumpamaan. Tentang sebenarnya hilang. The Lord is saying parable dengan kata-kata cinta. Kata-kata cinta. Coba. Salah, maaf. Ini bentuknya instrumen ya, lokatif atau instrumen ya. N dengan, betul ya. Baik. Oke. Baik. Love word. Ya, kata-kata kasih. Jadi Tuhan sedang berkata-kata mengenai perumpamaan dengan bahasa kasih, bahasa-bahasa kasih. Oke. Siap, kalau kayak gitu kita ganti ke materi berikutnya. Kita cepat juga ya Bapak Ibu ya. Nggak terasa 1 jam loh. Udah 11:02 aja 1 jam. Tapi bingung Pak. Bingung ya? Enak sih Bapak Ibu kerjain latihan sih. Gitu. Soalnya saya dikasih waktu juga terbatas. Biasanya Yunani itu 2 jam minimal. Pak, ya, boleh nggak misalnya Pak, misalnya ada 1 kali pertemuan atau gimana mungkin ketemu gitu Pak ya, nggak lewat Zoom ya? Kira-kira gitu ada. Kayaknya kalau lewat Zoom gini kita ada kebingungan begini agak susah ininya ya Pak ya. Ya Pak Hansel ya. Kalau misalnya kayak gitu, coba ajuin ke prodi dulu Bu. Kalau prodi izinin kita ketemu aja nggak apa-apa. Soalnya aku takutnya kalau misalnya kita ketemu ke Pak udah ya. Boleh nggak gitu? Mungkin sekali aja untuk briefing. Kalau emang boleh, nggak apa-apa. Kita atur waktu kapan mau ketemu. Aku sih mau aja. Senang banget malah ketemu Bapak Ibu. Iya boleh. Iya. Nanti siapa yang ngomong ke prodi kira-kira? Bu Santi atau Kak Hansel? Saya boleh deh ngomong Pak ya Pak udah. Ketua kelas lah. Nanti ngomong Pak. Yang penting kasih alasannya yang jelas aja mengapa gitu. Seperti nanti nge-review gitu Pak ya, dari awal sampai akhir. Jadi apa yang boleh, mungkin kan kalau langsung ketemu Bapak kan langsung ini begini, mungkin kayaknya lebih nyangkut. Iya. Iya, boleh banget. Tapi kira-kira mau di kampus aja kali ya atau di mana? Kayaknya di luar kampus aja deh. Soalnya kampus belum buka kan? Aku kampus belum buka. Belum buka ya? Belum. Oh. Kecuali kalau kampus udah buka, mungkin nggak apa-apa di perpustakaan kita ketemu. Ya udah. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ya, tinggal setengah jam lagi nih. Tapi kalau jadi ketemu sih enak sih, nanti kita bisa langsung review dari awal sampai akhir. Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. 11:30 kita akhiri kelas ya Bapak Ibu. Soalnya aku mau ada lanjut pelayanan lagi nanti jam 12 kurangnya. Baik Pak. Nah, kita lanjut lagi. Kita sekarang masuk kepada personal pronoun and enclitics. Kata ganti orang persingkatan.
Ya. PowerPoint aku sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke, baik. Nah, kata ganti orang. Ingat dalam kata ganti orang, jadi ada 6 orang ditambah singular dan pluralnya. Singular or plural. Nah, kita bahas dari first person dulu, kata ganti orang pertama. Ada singular atau tunggal dan kata ganti orang pertama, plural atau jamak. Nah, pertama kita lihat yang kasusnya nominatif. Nominatif. Kata ganti orang juga mengikuti kasus. 8 nominatif until aktif. Kalau kata ganti orang kasusnya nominatif, ego. Di sini Bapak Ibu, ego artinya I. Makanya ada istilah egosentris, keakuan begitu. Itu dari kata Yunani ego, I. Ya. Lalu kalau misalnya dia singular, kasusnya genitif atau ablatif. Itu bukan pakai ego lagi. Emu atau mu. Begitu. Emu atau mu. Of atau from me, Bapak Ibu ya. Of atau from me. Emu atau mu. Begitu. Nah, lalu habis itu kalau orang pertama tunggal, kasusnya datif, lokatif, and instrument. Jadinya emoi atau moi. Halo, Pak. Atau emoi begitu. Gak ada masalah. Ya, datif, lokatif atau instrumen. Dia emoi atau moi. Artinya to, in, by me. Ya. Kalau dia datif artinya to me. Lokatif in me. Kalau instrumen by me. Oleh aku atau dengan aku. Lalu akusatif eme atau me. Artinya me. Ya, bentuknya me. Nah, plural gimana? Kalau dia orang pertama jamak, plural. Nominatifnya bukan ego. Tapi hemeis, ini ada itu harusnya. Hemeis, we. Kita. Kami, kita. Masuk di dalamnya. Itu orang pertama jamak, kita. Jadi aku dan orang lain. Gitu. Lalu kalau genitif dan ablatif, itu hemeisnya berubah jadi hemon. Hemon. Artinya of atau from us, ya. Of atau from us. Lalu kalau kasusnya datif, lokatif dan instrumen, ya. Datif, lokatif dan instrumen itu hemin. Hemin. Artinya to, in, or by us. Ya, us. Lalu kalau akusatifnya hemas, artinya us. Ya. Harus diingat kalau nominatif lalu dia pakai as ya, jangan we, Bapak Ibu. Ini aturan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya tetap kami atau kita gitu. Ini orang pertama. Lalu orang kedua, second person ya. Orang kedua tunggal kasus nominatif itu adalah su. Artinya you. Su, kamu. Orang kedua tuh orang yang kita ajak ngobrol. Ya, kamu. Genitif ablatif dari orang kedua tunggal adalah su juga. Su juga. Su. Tapi pakai O dia. S-O-U bacanya su. Artinya of and from you. Ya, of atau from you. Gitu. Lalu kalau datif, lokatif and instrument dari orang kedua tunggal itu soy. Soy. Artinya to, in, and by you. To, in, and by you. Ya. To, in, and by you. Untuk, dalam, oleh, kamu. Ya, akusatifnya apa? Akusatifnya se. Ya, se. Su, soy, se. Ya, akusatif se. Artinya you doang. You. Nah, kalau orang kedua jamak, plural, dia bukan su, tapi nominatifnya
He mays atau who mays ya. He mays atau who mays artinya you. Nah, selalu ingat kalau waktu menerjemahkan, meskipun orang kedua tunggal atau plural diterjemahkan you, tapi khusus plural itu kita harus tulis you dalam kurung PLU gitu. Ya, you dalam kurung PLU seperti ini. You dalam kurung pelu titik ya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini. Untuk membedakan bahwa you-nya ini you plural, jamak gitu. Lalu kalau genetif dan ablatif, orang kedua jamak adalah himon. Himon artinya apa? Of atau from you. Of or from you. Datif, lokatif, and instrument itu himin. Himin. Artinya to, in, and by you. Ya, untuk, di dalam, atau oleh kamu. Atau dengan kamu. Nah, akusatifnya, he must. He must. Artinya you. He must. Artinya you. Ini orang kedua atau second person singular and plural. Nah, orang ketiga beda sendiri. Nah, orang ketiga tuh ada maskulin, feminin, ada neuter, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau di kata kerja, yang waktu kita belajar kata kerja, orang ketiga itu kan diterjemahkan he, she, or it kan. Dia, tetap dia dalam bahasa Indonesia dia, tapi dianya ini bisa dia laki-laki, dia perempuan, atau suatu hal begitu. Dianya itu suatu hal. Ya. Nah, nominatifnya, untuk third person singular itu dibagi ke 3 kasus, 3 kelas, maskulin, feminin, and neuter. Kalau kita lihat dulu yang maskulin, Bapak Ibu. Kalau kasusnya nominatif untuk orang ketiga maskulin itu adalah autos. Autos artinya he. Ya. Genetif, jangan dulu deh. Ke nominatif feminin, kalau feminin dia bukan autos tapi aute. Aute artinya si. Ya. Sedangkan yang neuter auto artinya it. Jadi diingat aja autos, aute, auto. Artinya he, she, and it. Bentuk genetik ablatif dari orang ketiga maskulin adalah auto. Auto artinya of atau from him. Ya, dari dia gitu, from him. Femininnya genetif ablatif autes. Autes artinya of atau from her. Ya, of atau from her. Neuter auto. Nah, neuter ini selalu sama genetif ablatifnya dengan maskulin. Tapi artinya dia of atau from it. Harus diingat dalam bahasa Inggris it. Ya. Datif, lokatif, and instrument maskulin. Auto. Auto. Artinya apa? To, in, or by him. To, in, or by him. Untuk, dalam, atau oleh dia. To, in, or by him. Femininnya aute. Ya. To, in, by her. To, in, by her. Gitu. Lalu kalau neuternya auto, sama juga kayak maskulin. To, in, or by it. Nah, akusatif. Untuk maskulin dia auton. Artinya him. Neuternya auto, artinya it. Nah, kita masuk ke yang plural. Ke yang plural. Ya. Maskulin, nominatifnya autoi. Artinya they. Feminin autai, artinya they. Neuter auta artinya they. Ya, kalau plural semua diterjemahkan they, mereka. Tetapi nanti dalam bahasa Indonesia baru kita bisa tahu they-nya ini, dalam bahasa Yunani kita bisa tahu they-nya ini orang pria, wanita, atau neuter yang bukan pria atau wanita gitu. Hal-hal, berupa hal-hal atau sesuatu. Nah, genetif and ablatif forma third person plural maskulin itu auton. Artinya of and from them. Femininnya auton juga, neuternya auton. Nah, ini sama ya. Semuanya sama untuk third person plural genetif ablatif, auton. Artinya juga sama, of atau from them. Ya. Lalu kasus datif, lokatif, dan instrumen
Untuk maskulin itu autois. Autois. Artinya to atau in atau by them. Ya. Feminin autais. Autais artinya to, in, by them juga. Nah, neuternya autois juga mirip seperti maskulin. To, in, by them. To, in, by them. Lalu akusatif. Akusatif, autus. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih satu clue, satu kunci untuk kita lebih mudah menghafal ini. Ya, khusus orang ketiga, tunggal dan jamak, itu perubahannya mirip dengan kata benda. Dalam kata benda kita belajar first and second declension, ya, dari deklensi 1 dan deklensi 2, itu kan ada gender yang maskulin dan feminin dan neuter. Kalau kita hafal itu perubahan dari kata benda itu, untuk mengerti orang ketiga tunggal dan jamak, itu pun juga gampang dalam perubahannya Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya di situ. Di situ. Oke, sampai sini apa pertanyaan dulu? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nah, fungsi kata ganti orang itu apa sih? Pertama, menghindari kemonotonan. Ya. For example, blepo ton mateten kai didasko auton. Blepo ton mateten kai didasko auton. Ya, blepo ini artinya I see. Saya sedang melihat. Melihat apa? Ton mateten. Perhatikan kata-kata yang aku garis bawahi di sini Bapak Ibu. Ton mateten ini artinya the disciple. Jadi aku sedang melihat murid itu dan kaidan sedang mengajar, ya sedang mengajar auton. Di sini auton. Auton itu tadi apa Bapak Ibu kalau kita lihat orang ketiga tunggal maskulin. Him. Ya. Jadi aku sedang melihat murid itu dan mengajar dia. Ya. Him ini, auton atau him ini merujuk kepada ton mateten. Ya. Auton ini merujuk pada ton mateten. Dianya siapa? Dianya adalah murid itu. Jadi, I see the disciple and teach him. Aku sedang melihat rasul itu dan mengajar dia. Dianya siapa? Aku sedang melihat murid itu dan mengajar dia. Dianya siapa? Murid itu. The disciple. Ton mateten. Jadi menghindari kemonotonan. Jadi kita bisa aja pakai begini. I see the disciple and teach the disciple. Bisa aja. Tapi kan gak enak. Aku sedang melihat murid itu dan mengajar murid itu. Ya, itu kan lebih panjang bahasanya. Lebih enak kalau kita pakai kata ganti orang ketiga untuk disciple. Aku sedang melihat murid itu dan mengajar dia atau mengajarnya, begitu. Lebih gampang kan? Dan lebih enak dibaca, lebih enak dihafalkan. Seperti itu. Lalu yang kedua, fungsi kata ganti orang yang kedua adalah bila dikenakan pada kasus nominatif, maka bersifat penekanan. Nah, begini Bapak Ibu. Contoh, ego lego ya, si de grafeis. Nah, untuk ini kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu naik. Oh sorry. Ya, yang tadi dulu deh. Jangan lanjut dulu. Ego lego su de grafeis. Ya. Ini kan ada kata kerja Bapak Ibu ya. Lego. Lego itu orang pertama tunggal. I say. Tapi udah ada kata ego. Udah ada kata ego Bapak Ibu. Ego lego. Jadi kalau diterjemahkan jangan I say. Aku lagi gitu. Aku mengatakan, bukan. Tetapi I dalam kurung myself, aku sendiri yang mengatakan. Aku sendiri yang berkata-kata. Ya, jadi ini merupakan satu penekanan. Jadi kalau kita lihat teks bahasa Yunani ada ayat yang mengatakan ego lego, berarti ini
Dia lagi menekankan, yang ngomong ini lagi menekankan bahwa saya yang ngomong, bukan yang lain. Gitu. Lalu su de grafeis. Su de grafeis. Ya. Su dan grafeis. Grafeis ini apa? Dari kata grafo. I write. Ya. Orang kedua tunggal. Orang kedua tunggal ketemu orang kedua tunggal, jadinya penekanan. You dalam kurung yourself write. Ya. Saya sendiri mengatakan, tetapi kamu sendiri menulis. Nah, ini fungsi daripada kata ganti orang. Bersifat penekanan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu. Kata ganti orang ketiga digunakan secara atributif. Bersifat berkenaan dengan, ya. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris same, ya. Same. For example, ho autos apostolos. Ho autos apostolos. Autos ini kan artinya he. Jadi ini bukan diterjemahkan he apostol, bukan. He apostol tuh nggak ada terjemahan dalam bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalnya teks Yunani mengatakan ada kata ganti orang ketiga, lalu ada kata benda, ya, ho autos apostolos, maka artinya the same apostle, rasul yang sama itu. Jadi ini menunjukkan satu bentuk atributif berkenaan dengan, ya, dengan rasul, sesuatu yang sama, rasul yang sama itu, ho autos apostolos. Lalu fungsi yang keempat dari kata ganti orang adalah kata ganti orang digunakan secara predikat, diterjemahkan dengan kata himself, herself, and itself. 3. Itu untuk singular. But for plural diterjemahkan themselves. Themselves. Ya. Kalau misalnya dia singular, himself, herself, itself. Tapi kalau plural, themselves. Begitu. For example, autos ho apostolos. Autos ho apostolos. Ya. Nah, gini Bapak Ibu. Ini kan nomor 4 ini hampir mirip dengan nomor 3. Bedanya apa? Di nomor 3, kata ini huruf apa? Definite article itu ditaruh di depan kata ganti orang. Makanya berarti the same apostle. Tapi di nomor 4, fungsi yang keempat, definite article, ya, the atau ho, itu diletakkan di antara autos dan juga apostolos. Autos ho apostolos. Jadi artinya the apostle himself. The apostle himself. Jadi rasul itu sendiri. Gitu. Nah, ini satu bentuk predikat yang menjelaskan dirinya sendiri. The apostle himself. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk fungsi kata ganti orang? Ada? Oke, kita lanjutkan dulu pembahasannya. Kalau kata kerja kan sejauh ini kita udah belajar present aktif indikatif. Sekarang kita nggak pakai aktif. Tapi kata kerja present indikatif dari kata Amy. Nah, Amy itu artinya I am. Ya, ini bentuk singular. Orang pertama singular, kata kerjanya Amy, I am. A, you are, orang kedua, tunggal. ST atau estin itu si, he, atau it is. Ya. Orang ketiga, tunggal. Orang pertama jamak, S-man, we are. Orang kedua jamak, ST, you, dalam kurung plural are. Orang ketiga jamak, AC atau asin, they are. Ya. Sedangkan bentuk infinitif, ya, itu einai, artinya to be, untuk menjadi. Itu bentuk infinitif, ya, to be. Nah, Bapak Ibu gini, ini kan Amy artinya I am. Nanti kita dalam teks bahasa Yunani, kita akan menemukan bentuk kata kerja present indikatif ketemu dengan kata ganti orang. Misalnya, Amy ketemu dengan kata ganti orang pertama ego. Ya, ego. Saya kasih contoh begini. Nih, misalnya
ada kata ego. Ego, Amy gitu ya. Ini kan kalau diterjemahkan kan ego I, Amy I am. Kalau secara perkata kita terjemahkan I, lalu I am gitu. Bukan. Ini menunjuk penekanan, sama seperti fungsi yang kedua, yang ini. Ya. Bentuk penekanan. Ego dan ketemu kata kasus nominatif ya. Bentuk penekanan. Berarti kalau kayak gini, ego Amy, ini diterjemahkan bukan I am, bukan. Tetapi I dalam kurung myself am. Aku sendiri. I myself am. Ya. Aku sendiri. Ya. I am. I myself. Kan kalau di teks Yunani ada namanya ucapan Yesus ya. Ucapan Yesus. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah itu adalah ego Amy. Jadi dia mau menegaskan, Tuhan Yesus mau menegaskan, I, myself, aku sendiri gitu. Tiada yang lain selain aku. Yang jalannya apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Itu siapa? Yesus. Cuma Yesus satu-satunya begitu. Yesus satu-satunya. Ego Amy. Gitu. Nah itu bentuk penekanan. Bentuk penekanan. Lalu misalnya kita lagi contoh yang kedua. Su A. Kita ketemu su A. Artinya bukan you are. Tapi you, dalam kurung, yourself are. Seperti ini Bapak Ibu. Kamu sendiri adalah. Gitu ya. You, yourself are. Gitu. Oke Bapak Ibu. Pertemuan kita sampai di sini dulu. 2 minggu lagi kita akan melanjutkan bab yang ini ya, dan akan latihan soal, lalu melanjutkan bab selanjutnya. Nggak berasa ya 1,5 jam ya, cepet. Oke. Gimana? Mulai jelimet, mulai mumet nggak Bapak Ibu? Dari mumet, ya? Kemarin Pak. Sekarang aku mau tanya, lebih susah Ibrani atau Yunani kira-kira? Kalau dari huruf-hurufnya enak Yunani ya, cuman kalau sudah ada grammarnya kayak seperti ini ya emang kayaknya susah ya, lebih susah ya, banyak sekali ya. Tapi nggak tahu sih, karena Ibrani juga kita cuma pengantar aja sih Pak. Kita cuma dapat sekali ya, kita nggak ada lagi kelanjutannya, jadi emang belum terlalu ngerti lah, baru lihat sampulnya aja mungkin ya Pak ya. Iya. Ini nanti kalau untuk Pak ini untuk Yunani akan ada lanjut ya Pak, atau ini aja atau belum tahu ya Pak? Juga deh. Cuma satu ya. Jadi ya, supaya mengerti awal aja gitu Pak ya. Kalau ada. Atau Ibu pengen dibikin 2 Bu? Iya emang capeknya belajar bahasa di situ sih. Kendala mahasiswa teologi, seminari, PAK dan lain-lain itu memang di bahasa. Itu selalu mata kuliah bahasa tuh nomor 1 tersusah. Itu selalu. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa pelajarin ulang rekamannya. Nanti pasti ini kan masuk ke orang pertama yang datang ya. Nanti jangan lupa di-share lagi di Google Classroom Bapak Ibu rekamannya. Dipelajarin ulang. Ya tetap semangat, jangan nyerah. Nanti kalau ada waktu kita ketemu ya. Tapi boleh nanti diusulin ke prodinya. Mungkin sekali kita ketemu, kita briefing gitu. Atau mungkin di pertemuan terakhir kali ya bulan depan. Nah, itu boleh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya. Kita tutup. Bu Santi, boleh pimpin doa Bu. Dipersilakan Ibu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa terkasih, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu di sepanjang kami belajar bahasa Yunani di siang hari ini.
Tuhan, tetap Engkau sertai kami, Bapa. Engkau beri terus kami hikmat, pengertian yang lebih, sehingga kami mampu mengerti lebih dalam lagi, Bapa, pelajaran yang pagi ini sudah kami pelajari. Dan kami juga bersatu hati berdoa, Bapa, untuk Pak Davin yang sudah mengajar kami di pagi siang ini. Engkau berkati beliau, Bapa, Engkau campur tangan di setiap pelayanan, usaha, pekerjaan, dan apapun yang sedang beliau gumulkan. Kesehatan yang prima selalu Engkau sertai beliau, Bapa, di dalam setiap langkah pekerjaan yang beliau lalui. Sehingga beliau tetap setia, Bapa, mengajar dan terus bertambah di dalam pelayanannya. Dan kami juga berdoa, Bapa, untuk kami yang ikut dalam pelajaran siang ini juga, Bapa, sertai kami, Kau pimpin kami di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa dan sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you Bapak Ibu untuk Terima kelas hari kasih, ini. Pak Davin. Terima kasih. Ya, sampai Sehat jumpa. selalu, Pak. Ya, makasih banyak loh Bu. Oh ya, sebelum kita pergi, kita pisah. 2 minggu lagi kita kelas di hari apa ya Bu ya? Pak? Hari Selasa bagaimana, Vin? Tanggal 3. Kak Hansel udah mulai kerja ya, masuk kantor ya? Enggak, ini saya lagi libur panjang minggu depan. Makanya kalau bisa sih pagi lagi, tapi jangan hari Jumat gitu. Oh, oke. Kalau Selasa pagi aku nggak bisa. Ada ngajar S1 Pak reguler. Oh. Iya. Kalau mau di hari bentar ya. Rabu tanggal 4 mau? Rabu pagi tanggal 4. Jam 10 ya? Jam 10 hari Rabu tanggal 4. Soalnya hari Rabu pagi itu etika. Oh, etika pagi ya? Kalau stop. gitu hari Senin gimana tanggal 2? Tanggal 2, hari Senin. Iya. Senin jam 10 ya? Tunggu. Jangan Senin deh, aku ikut kelas bahasa Inggris soalnya nih. Kalau mau Senin siang sih. Iya, soalnya aku ikut bahasa Inggris jadinya. Senin siang jam 1 mau? Senin jam 1 siang. Tuh. Tanggal 2 ya? Tanggal 2. Keberatan nggak Bapak Ibu jam 1 siang? Bisa. Aku sih ikut aja yang lain, Pak. Gimana? Yang lain gimana? Boleh, bisa? Bisa, yakin jam 1 nih, jam-jam siang. Siap. Siap ya. Oke, aku tag tanggal Pak. ya, Senin jam 1 siang ya. Aku edit dulu. Rencananya sih gini, Pak Davin, Ya. Bu Santi, ini kan mau libur panjang nih, ya kan? Pengen kalau 29 sih kayaknya sih nggak bisa saya juga gitu kan. Mungkin tanggal 30 mungkin. Kenapa? Mungkin tanggal 30 kali ya, hari Jumat kali ya. Oh, jadi nggak jadi tanggal 2 kelasnya atau gimana? Kalau itu kan tanggal 30 kan review doang tuh yang kemarin-kemarin kan. Kalau yang tanggal 2 emang kelas kan. Kan bukan berarti ketemuan itu berarti itu dihitung kelas kan. Oh, iya, enggak emang mau jadi ketemuan di tanggal 30. Pengennya sih 30. Oh. Itu karena 29 itu tanggal merah, tapi saya nggak bisa tuh, udah padat dari pagi sampai ini sampai sore. Di tanggal berapa Kak? Sebentar, aku lihat tanggal dulu. Tanggal berapa? 30 ya. Tanggal 30 Oktober ya Kak ya? Iya. Boleh. Ya aku sih kosong sih tanggal itu sih. Nah, cuman ya mungkin tanggal 30 nggak tahu Jumat depan nih gimana nih Bu Santi, Alvin, kalau ketemuan waktunya atau dari teks gitu. Kita ketemuannya juga di mana gitu.
Nah, aku ikut Minggu kalian depan aja. apa 2 minggu lagi? Minggu depan Bu, Jumat depan. Jumat depan tanggal 30. Atur aja lah. Nah, Aku sih ngikut aja. Kata mana kira-kira di mana Bu Santi? Kalau kayaknya sih kami bertiga sih kayaknya deketnya Kelapa Gading ya. nanti Nggak jauh nggak apa-apa tapi tuh? sih. Kalau kita kan di sana bukan jauh deket Pak, macet nggak itu aja. Kalau aku juga kan tiap hari kuliah. Dulu kan bisa kalau cepet 1 jam udah nyampe Pak ke kampus. Tapi kalau macet kan 3 jam juga belum tentu nyampe kan gitu. Jadi kalau emang udah sepakat di Kelapa Gading nggak masalah. Aku yang ke sana gitu. Oke, boleh daerah Kelapa Gading kali ya. Nanti Kak Hansel Iya. yang tentuin tempatnya aja kali ya. Nah, cuman Oke. saya bingung tempatnya buat yang apa ya istilahnya nyaman buat Udah bisa dine in enggak? Itu aja. Kan sekarang banyak yang belum bisa ya. Kayak waktu kapan aku ke Arta Gading kan pada nggak boleh makan di tempat gitu loh. hari Kamis depan kan rencana kan mau bareng anak Komsel itu ke ini apa main di Mage gitu. Kalau misalnya ada tempat yang cocok buat bisa nyaman belajar kita nanti ya di situ aja gitu. Saya nanti cari tempatnya juga sekalian keliling-keliling cek Ya tempat. wes, aku terima beres saja ya. Oke. Oke. Berarti di Mage aja kali ya. Ya nanti saya cari tempatnya. Boleh. Yang penting izin dulu aja nanti. Izin Ini dulu aja langsung sama Prodi gimana? langsung mau Kalau ngomong sama kayak udah ini. ya, Ya deh. kalau emang di ACC ya udah nanti nggak apa-apa. Ya. Atur waktu aja jamnya jam berapa gitu. Oke. Oke, Pak. Oke. Oke deh, kalau gitu aku izin pamit ya. Ada pelayanan lagi. Ya. Oke, makasih Bapak Makasih, Ibu. Pak. Semangat Tuhan dipelajarin berkati. terus. Ya, izin live ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan God berkati. bless you. Oke, Bu Santi, Eltin. Nanti jam Oke, ya. Jam 6 aku mungkin sambil di jalan kali ya. Ini aku masih di Cirebon ini. Bu di Cirebon dalam jalan-jalan atau emang ada apa, Bu? ada sesuatu. Keluarga ya, Bu? Iya. Sore balik rencana gitu. Jadi tapi nggak apa-apa kan aku nggak presentasi ya nanti sore ya. Kan kalau nggak presentasi Ibu, kan cuma lihat Ibu lab udah ini kan. presentasi belum ya? Kayaknya belum ya? Aku Yang belum. Oh, Aku Ya. belum. masih ada pertemuan selanjutnya sih. Tadi kan aku lihat udah banyak nih yang antri ya. Hansel kan, terus si Bu Wawa, Bu Yulia ya. Bu Wawa nggak ngomong. Tadi ya? minta dia minta tadi kalau masih bisa sempet waktu aku mau katanya. Tadi di grup aku baca. Bu Yulia itu yang ngomong itu. Saya yang presentasi. Iya, Bu Yulia, terus si Bu Wawa di bawahnya. Katanya setelah Ci Yulia presentasi, jika ada waktu saya juga mau hari ini katanya. Ini Bu Wawa nih WA. Oh ya. Oke. Ya wes aku aman deh hari ini enggak ya? Aku 2 minggu lagi aja. Oke. Yang susah presentasi di jalan. Oke, Bu. Oke, Hansel Eltin. Yuk, dadah. Bu. Ya. Yuk.